la yasrifu su'a ilallah. Bismillah masyaallah makana min nikmati fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Terima kasih pada ibu-ibu yang saya hormati, yang saya cintai, dan yang selalu saya harapkan ridho dan doanya ibunda saya yang kebetulan ada di dalam. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama mari kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat menghadiri pengajian di sore hari ini, yang mana tak lain dan tak bukan semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau Allah meridhoi, kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya salat serta salam yuk sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini termasuk pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali saya ingatkan, mudah-mudahan kita niat kesini adalah untuk mengaji dan menuntut ilmu gitu ya, supaya kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti cerita saya di minggu yang lalu, sehingga kita begitu dimuliakan oleh Allah, begitu kita meninggal masuk liang lahat langsung dibawa oleh kedua malaikat langsung ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Menuntut ilmunya semata-mata ingin menuntut ilmu dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahas apa ya kali ini ya? Ikutin aja Pak. Bahas BBM naik, lagi nggak ada kenaikan bensin ya. Bahas tentang model Nabi Muhammad SAW ya, tentang ini ya, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan tentang kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya termasuk kita. Allahumma amin. Jadi pada bulan Maulid ini yang saya sampaikan minggu yang lalu bahwa ada 3 malam atau yang penuh berkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu malam pertama adalah malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang kedua malam Lailatul Qadar yang pahalanya kalau kita ibadah dan diterima seperti kita beribadah 1000 bulan atau 83 tahun, yang ketiga adalah malam Jumat. Nah, pada hari ini kita membahas tentang Maulid Nabi Muhammad SAW ya, bahwa begitu mulianya Nabi Muhammad SAW di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga doa-doanya pun atau dia termasuk kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Muhammad itu sampai disebutnya ya ayuhan nabi, disebut nabiku gitu loh, maksudnya Allah saking dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap kembali yang pembahasan pertama tadi,
bagaimana cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dan bagaimana cinta Nabi Muhammad kepada kita. Nah, saya mau tanya sama Ibu nih, bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW ini apa? Apa yang sudah Ibu lakukan sebagai bentuk cinta? Baca sholawat ya. Sehari udah berapa kali? Sehari berapa kali? Kalau 1 kali kita baca sholawat, kita akan diberikan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 100 kali kita baca sholawat dalam sehari, kita akan mendapatkan 1000 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering-seringlah membaca sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tinggalkan sekalipun dalam sehari kita tidak membaca sholawat. Ini saya mudah-mudahan yang saya sampaikan bukan untuk ria ya, tapi sebagai motivasi bahwa saya melakukan pembacaan sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah paling tidak sehari 500 kali. Setiap membaca saya baca sholat, saya baca 100 kali. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya pribadi. Jadi untuk motivasi ibu-ibu, sama-sama kita nanti kalau habis sholat itu membaca sholat sebanyak 100 kali. Itu bukti sebagai kita cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dulu waktu muda, ingat Ibu? Waktu muda pernah jatuh cinta enggak? Pernah jatuh cinta enggak? Kalau mamanya Devi nggak pernah jatuh cinta, dia langsung minta dinikahin gitu ya. Kita nggak pacaran dulu ya. Jadi kalau kita orang sedang jatuh cinta, kan pagi siang sore kan nyebut namanya gitu kan, betul nggak Bu? Ya, betul. Kalau ibu misalnya dulu pacarannya namanya Rudi gitu kan, aduh yang namanya Rudi disebut-sebut terus, mau tidur disebut Rudi, begitu kita kirim surat dibalas suratnya taruh di dada sampai ketiduran gitu ya, zaman dulu nih. Kalau sekarang kan HP ya. Itu bukti kita cinta adalah dengan menyebut namanya berkali. Sama kalau kita cinta terhadap Nabi Muhammad SAW, kita juga harus sering menyebut salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di yaumil akhir nanti ada bentuk cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya yang tidak bisa dilakukan cintanya orang tua terhadap anaknya, cintanya suami terhadap istrinya, cintanya istri terhadap suaminya, itu tidak bisa dilakukan kecuali kepada dari Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Jadi ketika kita nanti di pada mahsyar di yaumil akhir nanti, ketika kita sedang menunggu perhitungan atau hisab ya, perhitungan dari amal baik kita, itu kita tuh menunggu lama Bu. Di pada mahsyar itu menunggu lama, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 100, 1000 tahun, sampai ketika kita sedang menunggu ada umat Nabi Muhammad meminta kepada Nabi Adam, ya Nabi Adam, cobalah ngomong kepada Allah nih biar kita nggak nunggu lama, tolong percepat pengadilan ini, percepat perhitungan ini gitu kan. Kata Nabi Adam, aduh bahasa kita sekarang, gua nggak sanggup dah gitu kan, saya nggak sanggup, bagaimana saya harus tahu diri, saya malu gitu kan. Dulu Allah melarang saya, wala taqrabu hadzal hajar gitu, hadzal sajar, jangan kau dekati pohon ini. Kalau kamu dekati pohon ini maka kamu termasuk orang yang zalim. Saya bukan hanya mendekati tapi saya makan buah kuldi itu. Maka saya malu sama Allah kalau saya negosiasi istilah itu kan. Nabi Adam pun tidak sanggup. Lalu minta lagi pertolongan kepada Nabi Nuh. Ya Nabi Nuh, tolong ngomong sama Allah dong gitu kan. Percepat nih perhitungan kita, sudah lama nunggu nih. Sudah nggak kuat berdiri terus, panas gitu kan. Nabi Nuh apa jawabnya? Jangan sama saya juga nggak sanggup. Karena dulu saya mengajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi saya nggak sanggup mengajak anak saya si Kan'am untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo anakku naik ke perahuku, ayo kamu aku selamatkan. Gitu kan, tapi si Kan'am bilang saya nggak mau naik perahu bapak, nggak mau lah, saya akan naik ke gunung, pasti saya selamat dari ombak besar ini kan gitu. Ketika si Kan'am itu kena ombak, Nabi Nuh masih meminta gitu kan, saya masih nggak tahu diri,
dengan Allah, masih minta itu anakku ya Allah, masa lu nggak nyelamatin gue kan gitu kan. Kata Allah, enggak, itu anakmu bukan anak-anak yang termasuk anak yang beriman gitu kan. Karena merasa nggak sanggup, ngomong lagi ke Nabi Musa, ya Nabi Musa katanya, tolonglah ngomong sama Gusti Allah supaya cepat perhitungan ini, ya mel hisabin supaya cepat, kita sudah lama nggak udah nggak kuat berdiri gitu kan ya, karena di sana kan katanya matahari itu dekat ketika pada masar ya, ada yang bilang 1 jengkal, entah sejengkalnya yang masuk kayak apa teman, kalau sejengkal beneran sih kita kebakar kali ya. Nabi Musa pun nggak sanggup, jangan sama saya lah, saya nggak sanggup, saya menyelamatkan Bani Israel untuk melewati lautan sehingga laut itu terbelah seperti bukit kanan kirinya, tapi begitu saya selamatkan mereka mengingkari, mereka kafir, bahkan menyembah sapi. Mereka banyak protes, didoakan ini pengennya ini, doakan ini pengennya, suruh sapi maunya sapi yang kenapa nggak sapi yang warna ini, jadi mereka banyak protes, minta ditumbuhkan bawang merah, bawang putih, kol, sayuran, dan mereka banyak maunya, bahkan mereka kafir. Masih nggak sanggup itu Nabi Musa. Yang selanjutnya minta kepada Nabi Isa. Ya Nabi Isa, kamu kan Nabi kesayangan Gusti Allah, kamu bisa membangkitkan orang sudah meninggal, kamu bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta, kamu bisa membuat orang yang buta menjadi melek. Mintalah sama Allah supaya perhitungan hisab ini segera selesai, jadi supaya kita jelas gitu kan. Nabi Isa pun merasa nggak mampu. Kalau kamu mau mintalah sama Khotamun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua nabi itu punya doa yang dikabul Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa berdoa, ya Allah, ini biar terbelah dong laut, dikeluarkan doanya, ya kan. Terus Nabi Nuh juga berdoa supaya orang ini hidup kembali gitu kan, atas kuasa Allah, dikabul doanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia sedang ditimpukin oleh kaum kafir sampai giginya retak, berdarah, itu sampai malaikat sahabatnya bilangin, udah berdoalah supaya mereka kena azab gitu kan, keluarkan doamu Nabi ya Rasul. Sampai malaikat pun bilang, kalau kamu berdoa Muhammad, itu gunung 2 itu tak angkat, tak lemparin ke kaum itu biar mereka binasa gitu kan, kena azabnya. Tidak, doain aku simpan saja nanti, karena kalau 2 gunung itu kau lemparkan malaikat kepada mereka, saya nggak setuju, sebab nanti ada di antara keturunan mereka tuh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa Nabi Muhammad SAW itu disimpan. Apa doa Nabi Muhammad yang disimpan nanti untuk yaumul akhir adalah pengen memberikan syafaat pada umatnya, saking cintanya. Padahal Nabi Muhammad itu nggak kenal kita, nggak kenal ibu-ibu, nggak kenal, tapi saking cintanya waktu mau meninggal aja disebut umati gitu loh, saking cintanya sampai sebegitu. Maka ketika yaumil akhir nanti di pada mahsyar, satu-satunya orang yang sibuk kesana kemari adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sibuk apa? Untuk menyelamatkan umatnya. Kalau nabi yang lain tidak bisa melakukan itu, tapi Nabi Muhammad saking cintanya kepada umatnya, dia sibuk wira-wiri untuk menyelamatkan umatnya. Dia bersujud lama sampai nangis, ya Robbi, ya Robbi, ya Robbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai Allah, Muhammad, kamu mau apa? Hentikan sujud dan tangismu. Saya pengen itu loh, orang-orang yang umatku itu diselamatkan, jangan masukkan neraka, gitu kan? Singkat cerita, ketika akan dilakukan penyeberangan ke jembatan Shiratal Mustaqim, Nabi Muhammad meminta, mudah-mudahan ya Allah selamatkan umatku, jangan sampai masuk neraka gitu kan. Nah, maka orang-orang yang amalnya baik bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Tapi ada yang jatuh ke neraka, tidak bisa melewati, mereka yang amalnya kurang. Nabi Muhammad pun nangis lagi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersujud, ya Robbi, ya Robbi, ya Allah, ya Allah gitu kan, ya Tuhanku. Kamu minta apa lagi Nabi Muhammad? Itu sudah aku selamatkan umatmu supaya melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Tolong yang di neraka itu, tolong angkat mereka. Mereka yang ada iman walaupun sebesar biji
apa namanya, biji kurma. Nah, maka dicari oleh Nabi Muhammad, ya udah nggak apa-apa, kamu carilah yang mereka punya iman, yang punya iman sebesar biji kurma. Maka dicari, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Nabi Muhammad ini sudah dapat jaminan, Bu, untuk masuk surga Firdaus. Kalau orang kayak kita, penting gua udah masuk surga, bodo amat, yang lain kan gitu kan. Tapi dia enggak, dia menyelamatkan, ingin menyelamatkan umatnya. Nah, ketika sudah diselamatkan orang-orang yang mempunyai iman sebesar biji kurma itu tadi, Nabi Muhammad masih nangis lagi. Kenapa lagi ya Muhammad? Kenapa? Saya minta tolong ya Allah, tolong mereka yang punya iman sebesar biji jagung, selamatkan, tarik dari neraka. Negosiasi, karena Nabi Muhammad ini termasuk orang yang ahli negosiasi ya. Maka diselamatkanlah orang-orang yang mempunyai iman sebesar biji jagung. Setelah itu ada lebih kecil lagi, Nabi Muhammad nangis lagi. Minta apa lagi Muhammad? Tolong nih selamatkan lagi umatku yang ada iman sebesar biji sawi. Gitu ya. Ya, lebih kecil lagi. Maka Allah dengan rahmat, ya Allah, Engkau kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan kasih sayang ya Allah, selamatkan umat. Sampai seperti itu. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW begitu cintanya ke kita, masa kita nggak cinta balik ke Nabi Muhammad hanya untuk membaca sholawat kan? Makanya sepelit-pelitnya orang adalah orang yang tidak mau membaca sholawat ketika disebutkan nama aku. Alhamdulillahirobbilalamin. Atasnya pencet. Maka kata Nabi Muhammad SAW, sepelit-pelitnya orang adalah orang yang nggak mau membaca sholawat ketika dibacakan namaku di hadapannya. Makanya kalau ada yang menyebut Nabi Muhammad SAW, itu kita harus baca sholawat dengan harapan kita nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Karena hanya beliau nanti yang sibuk. Nah, ketika pada saat proses minta tolong kepada Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh dan Nabi Isa, itu kita berlindung di mana sih, Bu? Ketika kita sedang minta tolong gitu kan sama keempat nabi tadi untuk dipercepat, kita itu berlindungnya di mana? Ngerti nggak? Kita berlindungnya adalah di sodako yang kita keluarkan. Semakin banyak dan semakin besar sodako kita, semakin aman kita dilindungi oleh sodako kita. Paham Bu ya? Jadi kalau ada pembangunan masjid, sodakonya 50.000, ya kita dapat perlindungan mungkin pakai seng gitu kan ya, agak kecil gitu loh, tapi masih nyala panas gitu loh. Kalau kita sodakonya 5 juta, mungkin ya lebih tebel kayak cor-coran gitu ya, aman dari akeh gitu kan, betonan. Kalau ada sodako 5.000, ya dapatnya koran buat begini doang gitu kan. Jadi sodako itu mesem doang gimana katanya? Kalau mesem doang. Mesem doang ya paling dapatnya apa ya? dapatnya kertas kecil kali ya. Cuman artinya makanya ada cerita kalau seseorang sudah meninggal terus dikasih kesempatan untuk hidup lagi, dia apa yang akan dilakukan? Dia ingin bersodako. Saking begitu besarnya pertolongan sodako terhadap kita di yaumil akhir nanti. Jadi ketika diberikan kesempatan kita meninggal terus diberikan kesempatan untuk hidup lagi, apa yang akan dilakukan adalah untuk bersodako. Kembali ke kecintaan Nabi Muhammad SAW, kita ibu-ibu sudah tahu bagaimana mulianya Nabi Muhammad, bagaimana keagungan Nabi Muhammad SAW. Namun saya ingin menumbuhkan rasa cinta ibu-ibu terhadap Nabi Muhammad SAW adalah seri-serilah membaca sholawat. Habis sholat 100 kali, 1000 kali lebih bagus gitu kan, daripada nggak ngapa-ngapain sambil nonton TV misalnya. Baca sholawat, nggak ada ruginya kita baca sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering banyak baca sholawat. Yang saya lakukan itu mudah-mudahan jadi motivasi. Saya selalu baca sholawat 100 kali gitu kan. Makanya saya kalau lagi sholawat
istri saya ngajak ngomong, saya akan diam, nggak mau ngomong dulu, saya selesaikan dulu sholat itu gitu loh. Kecuali ibu, kalau ibu yang sudah manggil, jangan kan kita lagi sholat pun harus kita batalkan sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib kita harus kasih tahu dengan kode, tapi kalau sholat sunnah terus ibu kita memanggil, harus kita batalkan karena lebih mulia panggilan seorang ibu daripada sholat sunnah. Jadi kembali saya sampaikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita tingkatkan. Betul, kita tidak pernah tahu, tidak pernah mengerti seperti apa sih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi paling tidak dari kemuliaan dan keagungan serta ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itulah sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad seperti apa keagungan beliau. Yuk kita tumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca sholawatnya kita serahkan dipimpin oleh Bu Ustadz Alia. Monggo baca sholawatan bareng-bareng ya, monggo Bu. Sallallahu ala Muhammad, amin. Sallallahu alaihi wasallam, amin. Sallallahu ala Muhammad, amin. Sallallahu alaihi wasallam, amin. Lagi. Sallallahu ala Muhammad, amin. Sallallahu alaihi wasallam, amin. 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 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Perbanyaklah baca sholawat, terus kembali kita ikutkan hati kita dalam menuntut ilmu hanya karena lillahi ta'ala. Insya Allah kalau lillahi ta'ala santapan rohani kita dapat berupa wali hasanah, santapan jasmani juga insya Allah dapat, nggak kurang. Pahala juga kita dapat ketika kita melangkah dari rumah ke tempat pengajian. Jangan bosan. Selama kita masih sehat, mari kita semangat untuk menuntut ilmu, karena tidak rugi dan itu merupakan suatu kewajiban. Dengan ditambah kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Dari cerita-cerita yang lain mungkin agak sedikit beda ya. Cuman yang benar datang dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Oke. Ini sebelum saya tutup doa ya. Tutup doa ya. Nah, ini ada door prize nih. Isinya nggak tahu lah. Berlian. Amin. Kita tutup dengan doa dulu ya. Baik, kita tawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa alihi kiram ajmain. Asyhadu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafina dzikrina sayyidina maulana Muhammad wa sallam ala ta'ala ya rabbal rasulullah azim. Alhamdulillah hamdan ya abina wa jadiya wa lakal hamdu kama yamliku jamil wa syukur karim wa azimta ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min jami'il ahwal wal afat. Tahmilana wa bil hajat wa tahmilana biha min sayyat wa tarfa'una bi indaka ala darajat wa tuballighuna bi asawayat min jami'il khairat fil hayat badan mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka sanah wa na'udzubika min syafaatika ya Allah. Allahumma ya muqarribal qulub qalbi atina wa ala ta'ati Allah
وأغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا الله يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا يا الله كل عسر بجاه بشير نذير اللهم صل صلاة كاملة وسلام سلاما دائما على سيدنا محمد الذي نحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغيب وحسن عادم ويستسر غمام كل شيء الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بيدة كل معلوم لك Amin. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا يا رب في شكرة الموت ونجاة من النار والعافية عند الحساب اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفو والغنى يا الله Amin. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.